Sebuah skandal keuangan besar telah pecah di Xi'an, China. Sebuah penyedia layanan obligasi yang berafiliasi dengan pemerintah, Xi'an Jingwei Treasury Bonds, telah gagal bayar pada volume besar obligasi nasional. Kegagalan untuk menghormati obligasi ini telah memicu kepanikan luas di kalangan investor. Ratusan investor yang terdampak turun ke jalan, melakukan protes di luar gedung pemerintah dalam upaya putus asa untuk mendapatkan kembali dana mereka. Dalam video ini, terlihat investor lanjut usia menangis terisak-isak setelah mengetahui tabungan hidup mereka telah lenyap. Departemen Layanan Obligasi Negara Xi'an Jingwei adalah unit keuangan yang disetujui oleh Biro Keuangan. Unit ini telah beroperasi di sini selama 36 tahun. Ribuan penduduk Xi telah membeli obligasi negara dan terancam kehilangan semua uang mereka. Saat saya merekam protes ini, saya diancam oleh petugas berpakaian preman. Departemen Layanan Obligasi Negara Xi'an Jingwei didirikan pada tahun 1996 di bawah Kementerian Keuangan China. Pada tanggal 14 Februari tahun 2025, kepala eksekutifnya menghilang, dan pada tanggal 24 Maret pembayaran obligasi mulai gagal. Pihak berwenang belum menjelaskan kemana perginya dana tersebut. Pada tanggal 31 Maret ratusan investor berkumpul di luar kantor pemerintah kota Xi'an menuntut pertemuan dengan wali kota. Protes tersebut disambut dengan kehadiran polisi yang besar dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan. Setelah kerumunan dibubarkan, beberapa demonstran terlihat menangis. Yang lain duduk diam di pinggir jalan. Beberapa pengunjuk rasa ditangkap dan informasi tentang peristiwa tersebut ditekan. Pada tanggal 1 April, Departemen Layanan Obligasi Xi'an Jingwei resmi ditutup. Pihak berwenang mengutip dugaan aktivitas kriminal, menyatakan bahwa penyelidikan polisi sedang berlangsung. Selanjutnya, pada tanggal 3 April cabang Bailey dari Biro Keamanan Publik Xi'an mengeluarkan pemberitahuan publik yang menginstruksikan investor yang terdampak untuk mengajukan laporan polisi di lokasi yang ditentukan. Pada tanggal 11 April protes meningkat dengan ratusan orang sekali lagi berkumpul di luar pemerintah kota Xi'an. Para pengunjuk rasa membawa tanda buatan sendiri dengan pesan-pesan seperti, "Kembalikan uang kami." Pengkhianatan pemerintah menentang keadilan moral. Seruan temui wali kota dan kembalikan uang hasil jerih payah kami bergema di jalan-jalan. Di tengah kerumunan ada warga lanjut usia, ibu muda menggendong anak-anak, dan pekerja parubaya, semuanya menuntut obligasi negara Jingwei untuk menghormati obligasi yang telah mereka beli. Demonstrasi tersebut kembali disambut dengan tindakan keras polisi. Ketika pengunjuk rasa dipaksa pergi, seseorang berteriak putus asa, "Kita bahkan tidak punya tempat tersisa untuk menangis." Setelah skandal itu, pihak berwenang China bergerak cepat untuk mengendalikan narasi. Diskusi daring dihapus dan rekaman protes dihapus dari platform besar. Dari tanggal 10 Mei hingga tanggal 15 Mei gelombang protes baru pecah di luar Biro Keuangan Xi'an di distrik Balian dan kantor pemerintah kota. Ratusan investor sekali lagi melakukan pawai, demonstrasi, dan unjuk rasa menuntut pemerintah daerah membayar kembali dana obligasi Jingwei. Di antara mereka adalah pensiunan yang sakit parah berharap dapat menggunakan investasi mereka untuk perawatan medis dan individu yang terlilit utang yang perlu melunasi pinjaman. Meskipun ada permohonan ini, Biro Keuangan setempat menyangkal tanggung jawab, malah mengklasifikasikan kembali penjualan obligasi sebagai penggalangan dana ilegal. Dihadapkan dengan ribuan korban, tanggapan awal pemerintah daerah bukanlah untuk mencari akuntabilitas, tetapi untuk fokus pada menjaga ketertiban. Salah satu investor tersebut, Chen Yang, membagikan kisahnya kepada media internasional pada tanggal 16 Mei. Dia mengatakan telah menginvestasikan 700.000 yuan, setara dengan sekitar 97.000 dolar AS, seluruh tabungan hidupnya, ke dalam apa yang dia yakini sebagai obligasi yang didukung pemerintah yang aman. Sekarang dia mengatakan semuanya hilang. Kita semua terjebak di sini dan hampir tidak mungkin informasi keluar. Polisi bahkan mulai menggunakan kekerasan terhadap kita. Jadi segalanya sangat sulit bagi kita. Sejak krisis pecah pada tanggal 25 Maret pemerintah tidak menawarkan penjelasan. Kami mulai merasa seperti kami kehilangan akal sehat. Setelah obligasi negara Jingwei runtuh di Xi'an, pihak berwenang China menunjukkan sensitivitas yang meningkat terhadap protes oleh warga yang menghadapi kesulitan keuangan. Pihak berwenang telah mengadopsi sikap yang semakin keras terhadap aktivitas protes. Para demonstran melaporkan bahwa pengunjuk rasa ditangkap. Seorang pengacara yang secara terbuka mengadvokasi para korban ditahan dan melakukan mogok makan sebelum dibebaskan setelah 5 hari. Cabang Baal dari Biro Keamanan Publik Xi'an merilis pengumuman bahwa investor dapat mengajukan laporan polisi, dan banyak yang melakukannya. Namun, para korban mengklaim informasi pribadi mereka, termasuk nama, nomor telepon, dan nomor identitas, dicatat oleh kantor polisi Jalan Chang'an dan kemudian digunakan untuk memantau individu-individu tersebut. Salah satu korban, menggunakan nama samaran Lai Chachao, menginvestasikan 100.000 yuan, setara dengan sekitar 14.000 dolar AS dalam obligasi ketika direkomendasikan oleh seorang teman pada tahun 2023. Uang itu dimaksudkan untuk menutupi biaya sekolah cucunya. Li mengatakan kepada wartawan
bahwa pada tanggal 15 Mei jumlah korban yang memprotes telah bertambah dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya dengan kehadiran polisi yang besar di tempat kejadian. Dia menggambarkan staf di administrasi keluhan dan proposal publik nasional di Xi'an sebagai sekadar boneka, mengatakan mereka terus mengulangi kalimat yang sama. Jangan membuat masalah, pulanglah dan tunggu. Polisi sudah terlibat, jadi jangan khawatir. Li juga menyatakan bahwa banyak korban menginvestasikan tabungan hidup mereka. Beberapa bahkan mengumpulkan uang yang terkumpul selama beberapa generasi. Beberapa penduduk di desa-desa perkotaan menjual 5 atau 6 properti sementara yang lain yang menerima kompensasi pembongkaran menuangkan semua dana mereka ke dalam investasi ini. Investasi individu terbesar dilaporkan mencapai puluhan juta yuan. Di antara para korban juga terdapat pejabat korup yang takut untuk melapor atau mengajukan keluhan. Jadi jumlah total yang mereka investasikan tetap tidak diketahui. Satu kasus melibatkan seorang pria berusia 90-an yang telah mengumpulkan barang rongsokan selama bertahun-tahun untuk menghemat 190.000 yuan. Semua itu dia investasikan dalam obligasi. Dengan tabungan hidupnya hilang, dia sekarang mengemis makanan di luar administrasi keluhan dan proposal publik nasional. Pihak berwenang dilaporkan memberinya 200 yuan sebagai sumbangan. Li mengatakan mereka semua menderita dengan sangat buruk. Investor lain, Fan Yan, menginvestasikan 400.000 yuan, setara dengan sekitar 55.000 dolar AS. Dia mengatakan dia bekerja sebagai pemandu belanja mal dan menjalankan kios jalanan. Butuh waktu 20 tahun hidup hemat untuk menghemat uang ini. Dia percaya obligasi pemerintah lebih aman daripada simpanan bank. Bagi banyak investor seperti dia, dana ini adalah tabungan pensiun dan dana darurat mereka. Apa yang disebut obligasi negara yang dipromosikan oleh Xi'an Jingwei secara efektif telah menjadi potongan kertas. Pertanyaan sekarang adalah kemana perginya uang itu? Apakah itu berakhir di kantong pejabat tinggi tertentu atau digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutupi lubang hitam keuangan lainnya? Investor menuduh bahwa dana dari rekening obligasi negara Jingwei telah diam-diam ditransfer jauh sebelum krisis pecah. Seorang orang dalam mengungkapkan aliran kas abnormal yang jelas. Data regulasi menunjukkan bahwa hanya 30% dari modal yang terkumpul benar-benar digunakan untuk membeli obligasi negara. Sisa uang tunai disalurkan ke jaringan perusahaan terkait dengan sebagian dari itu digunakan untuk membayar bunga kepada investor sebelumnya. Pengaturan yang khas dari skema Ponzi. Ketika deposito baru melambat, seluruh struktur runtuh. Investor-investor ini yang mempercayai kredibilitas negara tidak menyadari bahwa dana mereka telah disalahgunakan. Ketika mereka turun ke jalan untuk menuntut akuntabilitas, mereka menemukan bahkan hak mereka untuk memprotes ditekan. Orang dalam lain mengungkapkan bahwa staf penjualan di Xi'an Jingwei Treasury Bonds membawa beberapa lencana identitas perusahaan. Tergantung pada pertanyaan pelanggan, mereka akan beralih identitas dan mengklaim bekerja atas nama perusahaan yang berbeda. Ketika ditanyai oleh regulator, mereka menolak tanggung jawab, mengatakan mereka hanyalah distributor pihak ketiga. Obligasi pemerintah secara luas dipandang sebagai investasi teraman di China, lambang kredit nasional. Gagal bayar obligasi negara Jingwei oleh karena itu telah merusak kepercayaan publik terhadap jaminan keuangan pemerintah. Jika bahkan obligasi negara dapat gagal, banyak yang bertanya investasi apa yang benar-benar aman. Korban mengatakan pusat layanan obligasi negara Jingwei secara resmi disetujui oleh Biro Keuangan Xi'an dan pendaftarannya diajukan ke Departemen Keuangan Provinsi Sani dan Kementerian Keuangan. Entitas operasi, yang awalnya adalah Xi'an Textile Group Corporation, sekarang bagian dari Xi'an Industrial Investment Group, sempat kesulitan dengan pembayaran pada Mei tahun 2003. Intervensi pemerintah menyelesaikan krisis itu dalam waktu sekitar 40 hari. Sejak itu, departemen tersebut telah mempertahankan operasi normal. Pada Desember tahun 1999, pemerintah Provinsi Sani mengeluarkan perintah untuk mengonsolidasi dan mengatur perantara obligasi negara. Dari 14 institusi serupa di bawah Biro Keuangan Xi'an, 13 dibubarkan. Jingwei sendiri diizinkan untuk tetap buka, mempertahankan alamat, papan nama, staf, nomor telepon, dan yurisdiksi regulasi yang sama selama hampir 3 dekade. Pada saat keruntuhan tahun ini, kantor itu masih beroperasi secara legal. Aktivis memperkirakan 6.000 atau 7.000 orang membeli obligasi negara Jingwei. Kebanyakan berusia antara 60 dan 80 tahun. Setiap investor seringkali mewakili tabungan dari 2 atau 3 generasi, yang berarti puluhan ribu orang sangat terdampak. Secara garis besar, korban terbagi dalam 4 kelompok. Pertama, penduduk desa perkotaan yang tergusur di Xi'an. Kedua, pensiunan perusahaan yang memegang posisi ganda. Ketiga, pekerja migran dari kabupaten terdekat. Dan keempat, penduduk Xi'an parubaya setempat serta investor dari Beijing, Shanghai, dan bahkan luar negeri. Banyak dari investor ini telah membeli obligasi dari Jingwei secara teratur selama hampir 30 tahun.
Skandal Jingwei bukanlah kasus yang terisolasi. Sektor keuangan China telah melihat serangkaian gagal bayar dan penipuan dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, Cedar International Trust, sebelumnya Jiangyi International Trust, adalah lembaga keuangan non-perbankan yang disetujui oleh Komisi Pengatur Perbankan China. Lembaga ini masuk dalam daftar Fortune Global 500 selama 4 tahun berturut-turut hingga 2021. Tetapi pada Januari tahun 2022, pendirinya, Yang Jin, mengeluarkan permintaan maaf publik, mengumumkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban penebusan tepat waktu untuk Januari karena berbagai faktor. Sekitar 8.000 investor terdampak dengan total kerugian melebihi 20 miliar yuan, setara dengan sekitar 2,8 miliar dolar AS. Pada April tahun 2022, 4 bank pedesaan di Provinsi Hunan tiba-tiba membekukan penarikan dan transfer online tanpa peringatan. Puluhan ribu deposan tidak dapat menarik dana dari rekening mereka. Insiden tersebut memicu kepanikan luas dan protes massal. Pihak berwenang menanggapi dengan tindakan keras yang brutal. Beberapa pengunjuk rasa ditahan. Setelah demonstrasi berkelanjutan, banyak korban melaporkan diikuti, dilecehkan, dan dikelilingi oleh polisi. Menurut Komisi Pengatur Perbankan dan Asuransi China, kasus ini berasal dari kolusi antara pemegang saham internal dan eksternal bank. Lebih dari 40 miliar yuan simpanan terdampak, memengaruhi lebih dari 400.000 orang. Hingga hari ini, banyak deposan di Provinsi Henan masih belum mendapatkan kembali tabungan mereka. Lebih dari 3 tahun telah berlalu sejak krisis dimulai. Namun pemerintah Hunan gagal menawarkan resolusi yang layak. Alih-alih mengambil akuntabilitas, pihak berwenang telah mempersenjatai kekuatan negara, melecehkan, mengintimidasi, dan mengancam korban dalam upaya nyata untuk menekan mereka agar mengabaikan klaim hukum mereka. Pada November tahun 2023, perusahaan manajemen aset terbesar China, Zhongjier Enterprise Group, runtuh tanpa peringatan. Perusahaan mengakui bahwa mereka sangat insolven dan menghadapi risiko operasional yang serius. Sumber daya yang tersedia jauh di bawah untuk menutupi utangnya yang melebihi 220 miliar yuan. Lebih dari 150.000 investor bernilai tinggi terdampak dengan investasi individu mulai dari 3 juta yuan dan tertinggi mencapai lebih dari 5 miliar. Karena runtuhnya Zhongjier Group terutama memengaruhi individu bernilai tinggi, beberapa dengan sinis berkomentar secara online bahwa Zhongjier telah menyempurnakan seni menipu orang kaya. Sebulan kemudian pada Desember tahun 2023, platform manajemen kekayaan Hian Wealth juga runtuh tanpa pemberitahuan. Investigasi mengungkapkan bahwa semua 465 layanan keuangannya ilegal. Aset investasi yang mendasarinya sepenuhnya dibuat-buat. Hian Wealth telah mendirikan 22 perusahaan cangkang untuk menyalurkan uang dari 46.000 investor ke dalam kumpulan dana besar. Perusahaan kemudian menggunakan pertukaran palsu untuk mendaftarkan aset-aset ini. Dengan demikian, 71,6 miliar yuan lenyap tanpa jejak, mengguncang kepercayaan investor secara nasional. Pada Oktober tahun 2024, deposan di kota Na, Provinsi Halongyang, menemukan koperasi bantuan bersama dana pedesaan setempat tiba-tiba ditutup dan mereka tidak dapat menarik dana. Ketika pelanggan tiba, kantor terkunci dan panggilan tidak terjawab. Korban melaporkan bahwa manajemen koperasi telah melarikan diri dengan uang, meninggalkan puluhan ribu, sebagian besar penduduk pedesaan lanjut usia, tanpa harta benda. Peristiwa tersebut memengaruhi sekitar 400.000 deposan dengan kerugian total hampir 40 miliar yuan. Insiden tersebut memicu protes massal yang dengan cepat ditumpas oleh pihak berwenang. Beberapa deposan yang berulang kali ikut serta dalam protes kemudian diikuti, dipantau, atau dihalangi oleh polisi. Meskipun beberapa media China awalnya meliput berita itu, pihak berwenang kemudian menekan informasi tersebut. Pada Maret tahun 2025, skandal penipuan keuangan pecah yang melibatkan Jiangyi Hui Group dan Provinsi Shanong dengan kerugian mencapai 28 miliar yuan. Perusahaan, yang beroperasi di bawah dukungan pemerintah selama 15 tahun, menjanjikan investor pengembalian tinggi pada apa yang diklaimnya sebagai proyek yang sah. Setelah skema terungkap, ketua perusahaan Andrein dan istrinya Yo Chuni dilaporkan melarikan diri ke Amerika Serikat. Tanpa alternatif, para korban memohon intervensi pemerintah untuk memulihkan dana mereka yang dicuri dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas penipuan kontrak. Sementara itu, industri pinjaman P2P, peer-to-peer, China secara virtual telah runtuh setelah bertahun-tahun gagal bayar yang meluas. Dulunya merupakan sektor yang berkembang pesat, industri ini lepas kendali karena regulasi yang buruk dan penipuan yang merajalela. Pada 2018, Komisi Pengatur Perbankan dan Asuransi China menempatkan P2P di bawah pengawasan. Pada 2019, 9 provinsi telah mulai menutup platform lokal. Pada November tahun 2020, jumlah perusahaan P2P aktif secara resmi turun menjadi 0. Namun,
Namun, hingga pertengahan 2020, lebih dari 800 miliar yuan penipuan investor tetap tidak terpulihkan, meninggalkan jejak kehancuran finansial dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pemerintah menawarkan sedikit resolusi, pertumbuhan ekonomi China telah lama bergantung pada ekspansi yang didorong utang. Hingga akhir 2024, obligasi pemerintah pusat mencapai 34,6 triliun yuan dengan utang umum daerah sebesar 16,7 triliun dan utang tujuan khusus sebesar 30,8 triliun. Selain itu, utang tersembunyi di luar pembukuan dari pemerintah daerah diperkirakan oleh Dana Moneter Internasional melebihi 60 triliun yuan. Karena kurangnya transparansi dan data utang tersembunyi, risikonya jauh lebih tinggi. Praktik pemerintah China yang terus-menerus meminjam utang baru untuk membayar utang lama telah menyebabkan beban utangnya membesar. Menurut Bank for International Settlements, utang sektor non-keuangan China kini telah melampaui 300% dari PDB, jauh lebih tinggi daripada sebagian besar ekonomi maju. Runtuhnya gelembung real estate China hanya memperburuk situasi. Selama lebih dari satu dekade, sektor properti dipandang sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Tetapi ketergantungan berlebihan pada perumahan menyebabkan utang pemerintah daerah yang besar dan lonjakan pinjaman macet. Saat pasar melambat, kesenjangan fiskal melebar. Pada tahun 2024, beberapa daerah bahkan menunda pembayaran obligasi tujuan khusus, menimbulkan kekhawatiran akan ketidakstabilan keuangan yang lebih dalam. Ekonom China Chong Xiaolong menyatakan pandangannya tentang penyalahgunaan sistemik dana perbankan oleh pemerintah. Menurut Chong, bank-bank besar milik negara telah lama dipaksa untuk menguras kas untuk mendukung konglomerat industri monopoli, sementara bank-bank komersial lokal menguras kas untuk pemerintah daerah. Perilaku yang mapan ini telah mengubah pemerintah daerah dan perusahaan milik negara menjadi debitur super yang tidak takut gagal bayar. Ketika satu obligasi jatuh tempo, obligasi lain diterbitkan, seringkali dengan jumlah yang lebih besar. Dengan bank-bank yang dikendalikan negara dipaksa untuk membeli, spiral utang tak berujung ini menguras tabungan deposan ke cadangan negara dan tidak pernah dikembalikan. Semakin besar bank, semakin besar volume aset beracun yang dibawanya. Utang macet ini sekarang tetap berada di pembukuan dan bank-bank tidak memiliki kapasitas untuk mengimbanginya dengan cadangan penurunan nilai aset karena jumlah utang macet mencapai ratusan triliun. Konvergensi risiko keuangan yang telah lama ada, korupsi yang meluas, volatilitas makroekonomi, dan lingkungan global yang memburuk mendorong China mendekati krisis keuangan skala penuh. Salah satu pengguna online bertanya, jika bank pedesaan runtuh, dana manajemen kekayaan gagal bayar, dan bahkan obligasi pemerintah tidak aman, apa yang masih bisa dipercaya oleh orang biasa? Tapi mungkin bagian yang paling mengkhawatirkan adalah apa yang diungkapkan krisis ini. Bukan hanya sistem keuangan yang membusuk, tetapi fondasi seluruh struktur politik dan ekonomi China yang runtuh. Apa yang dulunya tampak seperti kisah kemakmuran kini terungkap sebagai fasad rapuh yang dibangun di atas korupsi, penipuan, dan kontrol terpusat yang perlahan runtuh di bawah bebannya sendiri.